Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang manfaat mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Mandi merupakan kewajiban semua insan agar senantiasa sehat, segar, dan bugar, bersih dari setiap kotoran yang menempel pada badan. Di dalam Islam, kebersihan merupakan bagian dari keimanan. Oleh sebab itu, sebagian seorang muslim kita diwajibkan mandi untuk senantiasa menjaga kebersihan badan. Ada waktu-waktu tertentu jika mandi yang dilakukan agar bisa mendapat manfaat bagi tubuh. Mungkin tidak sedikit orang banyak yang belum mengetahui tentang khasiat dan keistimewaan dari mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Sebenarnya telah banyak contoh dari perilaku tertentu di dalam Islam, namun kita tidak mengetahui bahwasanya mandi yang dilakukan sebelum subuh itu memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi tubuh. Di antaranya, jika mandi dilakukan di waktu terbit fajar atau sebelum subuh sekitar pukul 4 pagi, di waktu ini begitu sangat istimewa. Para nabi dan rasul adalah manusia paling mulia. Mereka senantiasa menghidupkan waktu sepertiga malam sampai fajar. Karena itulah mereka adalah manusia yang paling sehat dibanding umatnya. Dan keteladanan ini diikuti oleh para tabi'in dan salafus saleh. Mereka meraih kesehatan dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, dan insya Allah termasuk kebiasaan mandi yang dilakukan di waktu fajar. Ketika seseorang menghirup udara fajar yang dinamakan dengan udara pagi, dia akan merasakan kenikmatan dan kesegaran yang luar biasa bagi siapa yang rutin mandi di waktu fajar atau mandi dilakukan sebelum subuh dengan istiqomah. Insya Allah akan mendapatkan manfaat dari mandi yang dilakukan di waktu subuh. Berikut ini beberapa manfaat jika kita senantiasa mandi yang dilakukan sebelum subuh. Yang pertama adalah tidak terkena penyakit ain seperti sakit demam, pilek, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak akan terkena sihir, guna-guna, santet, baik dari bangsa jin maupun dari ulah manusia. Yang ketiga, badan akan segar, bugar, dan sehat. Yang keempat, wajahnya berseri dan bercahaya. Lalu yang kelima, doa akan mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita melakukan sholat subuh dalam keadaan bersih dan tidak mempunyai hadas. Yang keenam, sukar didoakan jahat oleh orang lain, seperti disumpahi. Jika ia menyumpah, maka sumpah serapah yang ia katakan akan kembali pada dirinya. Kemudian yang ketujuh, menguatkan daya tahan pada mata atau tidak mudah rabun. Sahabat beriman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap hal baik tentu ada hal yang bisa merugikan jika itu dilakukan. Seperti halnya dilarang mandi di waktu-waktu tertentu, karena jika itu dilakukan maka akan berdampak kurang baik. Berikut waktu yang dilarang untuk mandi. Yang pertama adalah jangan mandi 30 menit setelah sholat asar, karena di waktu tersebut kondisi darah dan tubuh dalam keadaan panas, sehingga jika kita melakukan mandi di waktu ini bisa mengakibatkan akan timbulnya rasa lelah dan letih yang berlebihan. Lalu yang kedua, jangan mandi setelah maghrib, karena pada waktu setelah maghrib antara pukul 18 sampai dengan pukul 19, di mana di waktu ini kondisi jantung kita sedang dalam keadaan lemah. Semoga kita bisa senantiasa melakukan mandi sebelum subuh agar tubuh kita senantiasa tetap sehat, segar, dan bugar, sehingga dalam menjalankan sholat sunnah sebelum subuh
dan sholat subuh tubuh kita dalam keadaan segar, bersih dan suci dari hadas. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.